Pemirsa, kita kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan ini kita akan langsung membahas bahwa di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini tentunya ada banyak tantangan bagi orang tua dalam mengasuh anak. Betul, terutama dengan adanya kemudahan teknologi seperti dalam gadget. Orang tua tentu perlu mempertimbangkan boleh atau tidaknya anak bermain gadget. Nah, kita akan membahas ya bersama dengan psikolog anak yaitu Mbak Rai Tanjung Sari dan juga ada seorang ibu yaitu Mbak Beta Safriti yang membawa anak ya Lula yang kemudian mengaku tadi sudah pernah mengalami fase di mana anak kecanduan gadget tetapi sekarang sudah tobat gitu kan. Saya pengen denger ceritanya dulu deh. Emang bagaimana? Lula umur berapa ya? Lula umur berapa? Tapi Lula nggak pakai mic. 4 tahun. 4 tahun kok udah bisa tobat dari gadget? Jadi berapa lama waktu itu Mbak sempat kecanduannya? Mungkin dia lumayan kecanduan tuh di umur 1,5 tahun sampai 2,5 kurang lebih gitu. Dan ya di situ dia selalu minta kalau nonton handphone terus lihatnya video YouTube dan sebagainya. Kecanduannya apa nih parameternya? Iya, setiap hari pengennya nonton, nonton. Iya, jadi maksudnya kalaupun nggak minta handphone saya, mungkin minjem handphone bapaknya, mungkin kadang-kadang neneknya, kakeknya kayak gitu-gitu. Mulai agresif pada saat tidak diberikan. Iya, sempat kayak pasti bete, nangis, nggak mau tantrum dan sebagainya kayak gitu, nggak mau makan apa dan sebagainya. Asal mulanya karena diberikan gadget untuk menemani dia, diberikan gadget terlalu mudah? Iya, mungkin gitu sih awalnya sih, ya kalau saya kan waktu itu juga berusaha untuk ngurangin, tapi kan surrounding juga susah juga ya mungkin ya ada yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya saya mantep untuk bilang sama semua keluarga gitu kalau jangan kasih gadget gitu, sampai akhirnya saya kasih dia kalender. Dia tuh siapa? Lula. Kasih kalender gitu, saya tandain Sabtu sama Minggu itu saya kasih tanda, saya kasih stiker gitu di situ kayak di sini ya kamu hanya boleh nonton handphone tuh di situ gitu. Berapa lama akhirnya jadwal? Itu training kayak gitu kayaknya sebulan, lama-lama dia udah terbiasa ya. Awalnya tantrum dulu. Awalnya tapi saya kasih pengertian itu dia setiap hari lihat kalender. Ini udah hari apa ya Mi gitu. Berapa hari lagi nih gitu bisa nonton handphone gitu. Jadi ini semacam saya nonton handphone itu semacam ya liburannya dia aja lah gitu. Sampai akhirnya sebulan udah gitu dia jadi nggak terlalu tergantung. Nah itu apakah bisa menjadi salah satu solusi Mbak buat anak-anak yang sudah kecanduan gitu? Bisa dibilang apakah memang tahap itu sudah bisa dibilang kecanduan? Bisa dibilang seperti itu ya karena sudah berlebihan dan mengganggu fungsi sehari-hari ya. Jadi misalnya nggak mau makan atau nggak mau mandi itu bisa dibilang suatu kecanduan atau kelebihan seperti itu. Tapi gini Mbak, pertanyaan saya adalah apakah itu buruk bagi anak-anak? Karena gini, banyak juga sebenarnya gini, manfaat yang saya lihat anak-anak yang dekat atau fasih dengan gadget itu mempunyai tingkat intelijensi yang mungkin dapat bertumbuh lebih cepat. Kalau saya lihat anak-anak sekarang kan makin hari makin pintar karena betul ya, karena apa? Lancar ya. Karena terpapar dengan informasi yang mudah atau gadget dalam gadget. Sebenarnya nggak ada hal yang buruk juga ya dari gadget, pasti banyak manfaatnya gitu ya. Karena informasi semakin banyak, terus juga bisa kalau untuk anak-anak usia dini jadi menambah kosakata ya, tapi tetap kita harus kasih batasan-batasan supaya tadi tidak berlebihan gitu. Karena ketika nanti sudah berlebihan, terlalu fokus dengan gadgetnya, pada akhirnya dia kurang peka dengan lingkungan sekitarnya, akhirnya ya salah satunya masalahnya adalah keterlambatan bahasa atau jadi tidak bisa bersosialisasi dengan baik seperti itu. Tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri kalau di zaman milenial dengan teknologi yang super canggih ini kita kan juga harus memperkenalkan ke anak kita begitu ya. Nah itu bagaimana sih cara pendekatan pengenalan teknologi dalam hal ini mungkin gadget atau screen gitu kan? Mungkin ada sekarang beberapa ibu-ibu yang kayaknya no screen nggak boleh sama sekali. Nah apakah memang harus seperti itu? Bagaimana batasan-batasannya? Enggak juga sih. Kalau saya panduannya adalah rekomendasi dari organisasi kedokteran anak dari Amerika ya. Mereka merekomendasikan kalau usia umur 1,5 tahun, umur 1,5 tahun itu tidak boleh sama sekali sebenarnya. Boleh hanya untuk komunikasi kayak misalnya video call atau telepon itu boleh. Kemudian antara umur 1,5 tahun sampai 2 tahun itu boleh tapi di bawah 1 jam dengan pengawasan. Kemudian umur 2 tahun sampai 5 tahun antara 1 sampai 2 jam dengan pengawasan. 1 sampai 2 jam per minggu?
Per hari. Maaf, itu semua Iya. waktu yang tadi saya sebutkan itu per hari, tapi Oke. untuk semua waktu screen time. Jadi kayak handphone atau misalnya TV tab atau gitu TV. ya. Jadi Iya. screen time jumlah keseluruhan dalam sehari. Nah, itu batasan-batasannya. Jadi sebenarnya kita boleh perkenalkan kalau pakai panduan tadi umur 1,5 tahun Iya. sampai 2 tahun itu sudah boleh sebenarnya, tapi dengan Oke. pendampingan Oke. dan dengan batasan Berarti tadi. kalau Lula seperti sekarang hanya Sabtu dan Minggu, waktunya berapa hari? Berapa jam? Ya karena dia udah nggak terlalu tergantung Iya. ya. Dan kita kadang kalau Sabtu Minggu kita isi juga dengan jalan-jalan atau Jalan-jalan. olahraga. Iya. Jadinya ya memang udah dikit banget gitu. nah. Cuman screennya mungkin masih PR-nya TV. Iya, TV itu kan Coba juga kalau tadi nonton masuk Metro ya. biar tambah pintar. Nanti kita bahas lebih lanjut kira-kira manfaat apa yang sudah dirasakan juga dengan gadget. Mungkin ada manfaat juga yang Lula rasakan, tapi tetap sesaat lagi ya, Bet Betul, ya. tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita masih membahas mengenai dampak negatif maupun positif mengenai gadget di Betul. era teknologi sekarang untuk pengasuhan anak. Nah, saya pengen nanya lagi ke Mbak Beta. Kan memang si Lula ini pernah sempat kecanduan, tapi setelah dibatasi bisa juga mengikuti rules-nya, bisa juga mengikuti pengaturannya. Pasti juga ada dong manfaat-manfaat positif yang dirasakan, mungkin bisa diceritakan juga, Mbak. Iya, kalau emang sih maksudnya pengaruh gadget memang kalau buat dia itu dia cepat nyerap bahasa, Iya. sama dia jadi cepat karena dia sukanya gerak lagu nyanyi iya. gitu. Jadi dia emang jadi cepat hafal lagu, Iya. hafal dari hafal lagu itu kan apa ya kosakata Nambah nambah kosakata juga. gitu-gitu. Jadi dia lebih ke situ Fasih sih. bahasa gitu. asing, lebih fasih bahasa asing nggak sekarang? Ya dia lumayan sih, dan pronunciation-nya tuh kadang-kadang malah lebih Bagus ya? Iya, Karena gitu. ngikutin apa yang ada di video ya. Dengernya itu kan. Iya, ya baik itu kartun, Iya. baik itu lagu-lagu yang ada di YouTube. Jadi memang dua Oke, itu kombinasi manfaatnya. sih. Tapi mudaratnya misalnya pada saat Mudaratnya. pada saat terlalu banyak yang dirasakan apa? Yang dirasa kurang fokus ya. Jadi Nah, iya, kadang benar tuh. kan pernah baca juga kalau memang dia main gadget, nonton handphone atau nonton TV, kalau dipanggil itu sampai berkali-kali berarti itu udah berkurang kan fokusnya. Gitu. Nah itu dia Atau lumayan itu kasihkan kali Mbak? emang Iya, kayak itu udah keasikan dan itu lumayan PR kan. Jadi kalau kita nyuruh sesuatu atau ngajak dia nulis atau sesuatu yang permainannya detail, itu dia udah maksudnya pasti akan lebih Tapi ada sign bosan. atau gejala yang tadi dikatakan oleh Mbak Rai nggak telat bicara? Enggak, kalau dia Alula tuh lumayan cepet juga. Ya saya nggak tahu itu kombinasi, tapi ya memang mungkin harus didampingin ya gitu. Jadi tapi kalau misalnya nonton TV atau nonton YouTube tanpa pendampingan sih sepertinya bakalan iya di dunianya sendiri karena kan oh, cepet oke. banget nonton. Jadi sekarang selalu didampingi ya. Iya berusaha, dan tentu saja dikurangin. Dikurangin tetap. Dikurangin. Mbak Rai, saya pengen tahu deh, tadi saya belum mendapatkan dengan jelas ya parameter dari seorang anak dapat dikategorikan kecanduan. Nah, apakah yang Lula alami dan juga Mbak Beta alami bisa dikatakan anak sudah terlalu kecanduan gadget? Kalau yang kecanduan banget belum ya, tapi memang berlebihan karena satu tadi udah mulai susah dipanggil ya, mulai susah dipanggil, jadinya akhirnya kesehariannya dia terganggu. Nah itu udah yang berarti udah di luar batas, itu yang perlu kita tarik lagi dia ke realitanya, gitu. Makanya kalau misalnya main gadget, kita nggak bisa tidak bisa membiarkan anak sendiri gitu ya. Kita harus dampingin, jadi tetap ada interaksinya. Gitu. Dari situ juga anak bisa belajar bahasa gitu. Jadi tetap ada respon berbalasannya dengan orang tua gitu ya. Jadi kita juga ikut melihat dan Iya, merespon betul. apa yang ada di situ dengan Betul. anak. Tapi memang kurang fokus itu menjadi salah satu masalah utama selain keterlambatan bahasa ya, banyak sekali. Iya, Memang betul. cita-cita orang tua yang anaknya menjadi kurang fokus. Nah itu tuh dampaknya apa sih ke depannya kalau untuk mereka nanti misalnya sudah lebih besar, umur 3 tahun masuk TK, apa dampaknya dari ketidakfokusan itu yang terpapar gadget terlalu banyak? Oke, jadi kalau kurang fokus itu kenapa kalau main gadget kita bisa bilang itu nggak melatih fokus ya? Karena kan gadget video atau game perubahan gambarnya per sekian detik ya, cepat. Jadi anak nggak sempat untuk bosan. Sedangkan untuk kita tahu anak bisa fokus itu dia melakukan kegiatan yang monoton secara terus-menerus gitu, seperti kegiatan paper pensil. Nah itu kan fokus ya. Seperti main Lego, itu kan kegiatannya monoton kayak gitu, tapi terus-menerus dilakukan. Kalau gadget kan berganti
terus ya, jadi anak nggak sempat bosan, itu nggak melatih fokus. Akibatnya ke depannya anak jadi terganggu proses belajarnya nanti. Selain itu kan kalau main gadget anak hanya duduk diam, nggak banyak gerak motorik kasarnya nggak terlatih, motorik halusnya nggak terlatih. Anak kan kalau pegang gadget hanya swipe gini aja ya, jadi kekuatan jari-jarinya nggak terlatih gitu. Jadi untuk anak-anak usia dini nanti mau masuk TK belajar nulis itu jadi susah. Kemudian gerak motorik kasarnya juga nggak terlatih karena dia kebanyakan cuma lele tiduran sambil pegang handphone. Sedangkan untuk anak-anak usia dini yang dibutuhkan adalah gerak motorik kasar. Cara mengimbanginya gimana? Berarti misalnya kalau misalnya gadget kita ngerasa juga dampaknya positifnya banyak untuk kosakatanya, apakah cara mengimbanginya kita memberikan gadget dengan pendampingan, selain dengan pendampingan kemudian kegiatan apa lagi yang harus ditambah gitu? Boleh. Gitu. Kemudian juga aktivitas yang kayak sensori itu yang main-main atau misalnya melatih motorik halus itu perlu diberikan gitu. Board games. Nah, itu kan seru tuh kalau keluarga interaksi gitu. Atau ganti dengan permainan yang interaktif antara anak dengan orang tua, anak dengan kakaknya atau adiknya itu bisa dilakukan gitu. Kayak main petak umpet itu bisa dilakukan. Oke, Mbak Rai, ini saya pengen nanya lagi ke Mbak Rai ya. Sebelum ke Mbak Beta, tapi apakah ada tren ya di mana anak-anak zaman sekarang yang memang hidupnya dan ke depannya yang memang hidupnya sekarang sudah banyak sekali bersinggungan dengan gadget itu punya keterbatasan dalam empati karena interaksi dengan manusianya itu lebih terbatas dibandingkan dengan pada saat kita milenial nih Mbak ya, milenial. Ada nggak sih tren seperti itu? Sekarang kan generasi yang anak-anak yang milenial, generasi alpha ya memang tumbuhnya dalam teknologi gitu ya. Bisa jadi itu menjadi kemungkinan ya, jadi seperti faktor resiko gitu kalau akan mengurangi empati karena ya itu dia nggak peka dengan lingkungan sekitarnya. Jadi asik aja dengan kegiatannya dia sendiri, terfokus dengan dunia yang dalam kotak kecil itu. Semua dia dapat di situ informasi yang banyak, tapi mengurangi interaksinya dengan manusia. Akhirnya dia nggak belajar harus bagaimana sih berespon kalau situasi sosial seperti A, B, C harus seperti ini, seperti itu. Bagaimana raut wajah emosi orang tuh kalau di sekitar kita sedih kita harus seperti apa, itu yang nggak bisa didapat. Nah itu dari peran orang tua berarti ya, harus digantikan dari peran orang tua. Ada nggak Mbak pelajaran kayak misalnya kayak gitu, meningkatkan empati dan juga simpati terhadap anak terhadap lingkungannya? Iya, jadi kita selalu juga sih upayain biar dia, kalau misalnya mungkin kalau saya sih karena kerja juga, jadi mungkin saya selalu nyempatin dia setelah pulang kerja itu saya ada sesi cerita sama Lula. Apa yang terjadi di sekolah. Itu girls talk ya Mbak? Iya. Tapi kalau anaknya laki-laki? Anak kedua yang laki-laki gitu. Jadi tapi maksudnya tiap sebelum tidur minimal kita ada event itu kayak baca buku gitu. Terus nanya hari ini makan apa, hari ini ngapain aja. Adiknya karena adiknya masih kecil ya, jadi saya selalu ngajak dia ngobrol kayak adiknya hari ini baik nggak gitu, good boy nggak. Jadi itu nggak bisa digantikan oleh teknologi ya, sentuhan emosi, sentuhan emosi dan juga itu untuk pengimbangan ya Mbak ya. Jadi itulah memang hal-hal yang harus dicermati di era teknologi ini. Teknologi dan gadget itu boleh kok diperkenalkan ke buah hati, tapi tetap harus ada batasan dan dengan takaran yang pas gitu ya, biar nggak overdosis. Terima kasih Mbak Rai, terima kasih Mbak Beta, terima kasih Lula. Sudah berbagi cerita, makasih ya Lula. Terima kasih Lula, memang kesini ya nanti. Masih banyak informasi menarik untuk Anda, tapi akan segera kami hadirkan setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.